Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu meskipun masih menggunakan media daring. Yang semester ini kita akan gunakan Zoom meeting ya. Kalau nanti kondisi dan situasi memungkinkan, ya kita lakukan perkuliahan secara hybrid. Ya, jadi beberapa nanti kita lakukan secara daring, sesekali nanti kita ketemu di kampus ya. Kalau memungkinkan, kalau sudah ada izin yang lebih jelas dari Pak Wakil Rektor 1 terkait dengan akademiknya. Saat ini memang masih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga keputusan untuk berapa banyak yang didaringkan, berapa banyak yang diluringkan, itu lebih cenderung dipengaruhi oleh keinginan masing-masing dosen dan mahasiswa sebenarnya. Jadi belum ada ketentuan resmi terkait dengan persentase perkuliahan daring dan luring. Ya, kita ngikutin aja deh. Nanti ya monggo silahkan kalau misalkan sesekali menginginkan luring ya kita ketemu, atau kalau mungkin masih nyaman dengan daringnya ya kita lanjutkan dengan daring gitu ya. Ya karena kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Oke, baik, yang hadir masih Mbak Sofen sama Mas Gilang. Jadi ya nunggu 3 yang lain, kalau sesuai dengan absensi ada 5. Semoga nanti segera ikut gabung ya. Tapi sementara yang lain belum gabung, kita membahas materi kontrak perkuliahan atau RPS yang secara rinci sudah saya share juga di grup ya. Seperti dosen-dosen yang lain, mungkin ketika memulai perkuliahan di awal kayak begini kan selalu menceritakan apa sih materi yang akan dibahas gitu ya. Nah, pada semester ini sesuai dengan jadwal saya diberi tugas untuk menemani kalian belajar terkait dengan akuntansi syariah. Ya. Kalau dilihat dari prospek, kenapa kok ini yang ngambil cuma sedikit ya? Karena sebenarnya akuntansi syariah itu mata kuliah pilihan yang artinya bisa diambil di semester ganjil lalu. Ya, semester genap lalu maksudnya, sorry. Semester genap lalu, karena ada beberapa mahasiswa yang paket mata kuliah di genap itu lebih sedikit daripada jatah IPK yang diperoleh. Ketika IPK-nya sudah 3,5, rata-rata sudah bisa ngambil 23 SKS gitu ya. Paketnya cuma 20 SKS, sehingga yang 3 SKS ngambil dari semester sebelumnya atau sesudahnya. Ya. Nah, ini rata-rata sudah diambil oleh mahasiswa yang dulu beberapa kelas kemarin, sehingga di semester ini yang ngambil tinggal yang belum aja, sehingga jumlah mahasiswa yang menempuh tidak banyak. Nah, tapi apapun itu pembelajarannya masih sama ya. Kita harus mengikuti ketentuan kurikulum, bahwa nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas selama 1 semester yang dibagi menjadi 2, yaitu sebelum UTS dan setelah UTS nanti sampai UAS ya. Materinya seperti itu. Ya, nanti kalau share screen saya nge-lag atau putus atau nggak bergerak ya, nanti tolong disampaikan ya. Ya, karena saya nggak bisa melihat dari kalian. Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan Zoom-nya ini, ya nanti tolong disampaikan aja. Kita bahas mulai yang pertama, pengantar, dan seterusnya, sebagaimana yang ada di slide itu ya. Nah, itu setengah semester ini memang sengaja saya akan membahas tentang konsep teorinya dulu. Karena apa yang kita bahas di akuntansi syariah ini sangat berbeda dengan apa yang ada di akuntansi konvensional, istilah saya. Di akuntansi keuangan itu, kalau istilah saya, akuntansi keuangan konvensional. Ya. Dasar yang digunakan untuk building teorinya, ya, pembangunan teorinya, itu sangat jauh beda. Nanti kita akan pahami itu ketika kita membahas teori-teorinya di setengah semester ini. Ya.
Kemudian nanti setelah UTS, ya, baru kita menyentuh beberapa aspek teknisnya, beberapa model akuntansi syariahnya. Nah, sementara ini saya memperkenalkan model-model akuntansi syariahnya itu pada posisi akuntansi syariah yang digunakan oleh bank syariah. Karena sementara ini yang menggunakan akuntansi syariah itu yang terbanyak masih di bank syariah. Walaupun di lembaga-lembaga yang lain, bisa lembaga keuangan, lembaga jasa, sektor produksi bahkan, sudah ada yang menggunakan akuntansi syariah. Tapi pada prinsipnya hampir sama, karena beberapa jenis akuntansinya itu menginduk pada laporan keuangan yang sama standarnya. Standar yang kita pakai adalah standar PSAK akuntansi syariah. Jadi kalau kalian mau hunting di perpustakaan sebenarnya ada juga. Atau kalau mau hunting secara website ada, tapi cuma draft ya. Adanya draft, ataupun kalau bukan draft itu standar yang agak lama, itu yang dipublish oleh YAI. Yang digratiskan itu yang standar yang lama gitu ya. Yang baru itu ya disuruh beli dalam bentuk buku begitu ya. Ya, tapi kalau belum digunakan sepenuhnya ya nggak apa-apa, nggak usah punya dulu bukunya ya. Tapi kalau pengen lebih tahu mempelajari ini lebih dalam ya monggo silahkan. Ya, sementara pinjam dulu aja lah di perpustakaan ya, atau coba download materi-materi yang sudah digratiskan oleh YAI untuk standar akuntansinya. Tapi itu nanti setelah UTS. Sebelum UTS kita masih bicara terkait dengan konsep-konsep teoritisnya yang seolah materinya akan saya share ke setiap pertemuan. Ya. Nah, ini permaterian yang akan kita bahas sampai UAS nanti. Kemudian untuk buku, ya ini referensi ya. Referensi yang dipakai untuk membuat teori-teori yang ada di slide itu. Ya. Cuman karena di slide itu sudah sangat diresume, ya, sangat dikurangi isinya, karena hanya mengambil pokok-pokok pikiran dasarnya toh, ya. Ya sesekali coba deh kalian membaca juga bukunya. Sesibuk-sibuknya kita ketika kita bekerja, toh juga masih ada waktu yang diberikan untuk kita gunakan belajar ya. Karena niat sekolah itu kan memang ya belajar. Jadi ya kita gugurkanlah kewajiban kita untuk belajar. Nah, seperti itu. Nanti beberapa referensi bisa dilihat di situ atau nanti coba hunting dari beberapa referensi pendukung di web. Ya. Saat ini sudah sangat mudah sekali kalau hanya untuk mempelajari materi ya di web sambil kita istirahat, sambil kita itu di rumah, di kantor kalau pas nggak ada kerjaan ya kira-kira. Ya monggo silahkan dibuka-buka webnya untuk baca-bacalah. Just to know aja dulu. Kalau untuk evaluasinya sama ya semua dosen, karena ini standar kurikulum yang ditetapkan oleh bagian pembelajaran, bobot penilaiannya. Jadi nanti ketika menghasilkan nilai akhir, seperti yang semester lalu, ya kalian semester lalu juga sudah ada beberapa ikut saya, ya. Yang saya ingat masih Mbak Sofen ini ya, karena kemarin ada yang kurang waktu itu dan saya tanya kok malah bingung. Wah, ini informasinya nggak nyambung di grup gitu ya. Mbak Sofen semoga di semester ini aktif sehingga nanti lebih bisa memperoleh nilai lebih daripada yang semester lalu. Nah, ini presentasinya seperti ini ya. UTS, UAS ya, 20%, 30%, presensi 20%, tugas ya, tugas itu sudah setara dengan UAS loh ya. Jadi jangan sampai tidak ngumpulin. Makanya kenapa kemarin saya nagih bener sama Mbak Sofian Iman. Masa 30% hilang kan tinggal 70%. Kalau nilainya semua bagus gitu aja ya, itu tinggal 70 loh. Emang 70 itu masih B. Ya. Kalau ngumpulin tugas, jelek-jeleknya tugas kan setidaknya sudah mendekati 100 ya, sehingga bisa mendongkrak nilai lebih cepat. Sehingga jangan sekalipun tidak ngumpulin tugas karena tugas nilainya gede. Nah, seperti itu. Ya, nanti tolong ya yang lain semoga nanti membaca. Saya juga nggak ngerti kenapa yang 3 belum hadir ya. Sudah hampir jam 7. Oke, kemudian untuk perincian dari materinya ya silakan nanti dibaca di sini ya. Ya, di sinilah.
Ini mohon maaf media pembelajarannya masih tak tulis Google Meet ya, karena biasanya saya pakai Google Meet, tapi semester ini saya mau mencoba Zoom supaya semua media pembelajaran online bisa kita pakai. Nah, ini ya, nanti tolong dibaca sendirilah. Oke, itu materi-materi yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kalau belum ada ya, oke kita lanjut ya. Semoga dua orang nggak menghilang ya, Mbak Sofan sama Mas Gilang, tolong stay di dekat media belajarnya ya. Oke, kita cuma bertiga aja, saya ditinggal ya. Saya nggak ngerti loh, karena saya memang nggak mewajibkan on cam ya. Karena saya tahu bahwa pakai data itu juga beli. Oke, kita lanjut untuk materi kita hari ini, yaitu terkait dengan apa sih sebenarnya akuntansi syariah itu. Ya, karena kadang ketika kita mendengar definisi itu, ya, itu kok kesannya aneh gitu ya. Akuntansi kok disyariahin. Memang nggak ada yang lain deh. Ya, nanti jangan-jangan matematika juga disyariahkan. Atau apalah mata kuliah atau ilmu yang lain disyariahkan juga. Mungkin enggak. Nah, segalanya itu mungkin. Sangat mungkin. Kenapa? Ya karena syariah itu kan memang sesuatu yang bukan berasal dari keinginan seorang manusia saja. Kita sedikit coba melihat definisi syariah secara agama kita, Islam. Ya. Kalau kalian sudah banyak belajar terkait dengan apa yang diinginkan Allah kepada kita, ya, manusia tentunya ya, pasti kalian mengenal dua hal ini. Yang pertama adalah ketentuan-ketentuan dalam bermuamalah, dan yang kedua adalah ketentuan-ketentuan ketika kita melakukan ibadah. Ya kan? Sebenarnya manusia itu cuman itu yang dilakukan di dunia, yaitu untuk beribadah dan bermuamalah. Cuman itu aja. Karena apa? Karena memang secara prinsip kita di dunia ini diminta untuk selalu tunduk dan patuh kepada ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh Allah itu. Ya, ini sudah bisa ya, yang datang baru dua. Semoga yang lain itu tidak lupa gitu ya. Saya khawatirnya lupa, cuman sudah saya sampaikan di grup, masuk lupa. Nanti tolong di anu ya. Tapi kayaknya anunya beda itu, nimnya ya. Semoga kenal. Nanti tolong dikabarin gitu ya. Kalau perkuliahan kita setiap hari Kamis malam. Ya. Oke, kita kembali lagi ke itu syariah itu seperti apa. Oke, kita break sebentar ya sambil nunggu yang lain buat menawar datang. Masih azan di masjidnya.
Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, untuk perkuliahan kita malam ini. Karena tugas kita memang harus kita jalankan supaya kewajibannya selesai. Oke, tadi saya sampaikan bahwa ada dua hal yang memang harus dilakukan seorang manusia di dunia ini. Yang pertama jelas melakukan ibadah. Ya. Yang kedua melakukan muamalah. Ibadah itu memang suatu hal yang wajib karena kita manusia hidup di dunia ini untuk mencari segala sesuatu yang dibutuhkan nanti di akhirat. Ya, salah satunya adalah pahala, yang mana salah satu pahala diperoleh dari ibadah. Nah, dengan beribadah maka kita akan mengingat tentang semesta dan mengingat tentang ketuhanan. Nah, tetapi saat ini kita tidak sedang membahas itu. Nanti biar ustadz-ustadznya aja deh yang lebih jauh membahas ini. Ya. Sekarang kita coba dari sisi yang kedua, yaitu muamalah. Tuhan itu kan tahu tentunya karena Tuhan yang menciptakan kita kan, bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Manusia butuh manusia yang lain untuk berinteraksi, yang mana tujuannya untuk memenuhi apa yang menjadi pelengkap dalam kehidupan. Muamalah, atau kalau dalam bahasa ekonominya adalah transaksional, adalah salah satu kegiatan yang memang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam hal ini Tuhan memang sudah menjamin bahwa setiap kebutuhan hidup manusia yang ada di dunia ini sudah tercukupi. Asal ya dengan syarat ya manusia itu berani atau bersedia untuk mencarinya atau mengusahakan untuk memperolehnya. Kalau diam saja ya tidak akan berubah. Karena Tuhan tidak mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha untuk berubah. Nah, perubahan demi perubahan yang terjadi di dunia ini sebenarnya adalah sebuah cara Tuhan untuk menuntun kita supaya kita lebih mengenal dunia dari berbagai sisi. Salah satunya adalah sisi yang dimiliki oleh pihak-pihak lain, atau kita bicara manusia yang lain. Karena setiap manusia memiliki worldview yang berbeda-beda. Ya, pandangan hidupnya itu lain. Pak Sofyan mungkin menganggap ketika kuliah seperti ini adalah sesuatu yang ya harus ngelangin waktu gitu kan. Ya, minggu-minggu yang lalu mungkin pas liburan kita nggak ada beban kuliah, rasanya kayak nggak ada tanggungan gitu. Tapi begitu ada beban kuliah, otomatis harus meluangkan waktu. Kalau waktunya masih bekerja ya bicaranya kok sudah bisa selesai pekerjaannya kemudian ganti kuliah. Atau kalau memang belum bisa lembur ya terpaksa harus izin misalnya. Nah, itu sudut pandangnya Mbak Sofyan. Misalnya ya ini contoh. Mas Gilang kan lain lagi. Ya, menganggap perkuliahan itu sesuatu yang ya wajar aja karena memang kita sudah niat untuk kuliah. Kalau kemudian dosennya itu menjadwal kuliah ya sudah kita kuliah aja. Ya, bukan suatu hal yang menjadi beban misalkan begitu. Ya, sesuatu yang wajar. Nah, karena memang sudah diniati kalau kuliah itu. Nah, sehingga ketika masing-masing itu memiliki pandangan yang berbeda, pandangan itu nanti bisa menambah variabilitas dari berbagai sudut pandang. Itu baru dari satu sisi, yaitu kuliah, belum melihat sudut pandang yang berbeda. Sehingga semakin banyak orang yang kita kenal, semakin banyak orang yang kemudian mengisi hidup kita ini, maka worldview yang kita miliki juga semakin luas.
ya, nggak kuper. Gitu. Nah, akhirnya dari worldview yang luas itulah kita kemudian memandang dunia itu secara sistemik. Ya, tidak sesuatu yang kacau gitu, tapi sistemik. Ya, ada tatanan, ada peraturan, ada ketentuan ya, dan mana kita berada di dalamnya. Sehingga aturan demi ketentuan, ketentuan demi ketentuan itu tinggal kita pilih aja. Kita berada di jalur ketentuan yang mana. Ya tentunya biasanya memilih itu sesuai dengan lingkungan di mana kita berada atau pihak yang saat ini sedang berada dengan kita. Ya, kalau saat ini kalian ada di Unmu Ponorogo misalkan, maka tatanan yang kalian ikuti adalah tatanan yang ada di Unmu Ponorogo. Atau kalau kalian saat ini sedang bekerja di suatu tempat, maka ketentuan-ketentuan jam kerja itu mengikuti aturan yang ada di tempat itu. Nah, tapi bisa beda nanti ketika terjadi sesuatu yang baru. Ya, karena sesuatu yang baru itu mampu untuk menunjukkan sesuatu yang maknanya lebih. Kira-kira begitu. Sehingga kita bisa saja suatu ketika itu berubah. Nah, apa yang saya sampaikan itu tadi secara umum, kalau kita contohkan dalam sebuah tatanan perekonomian, maka kita mengenal ada sistem ekonomi kapitalistis, yang mana saat ini di dalam ekonomi modern, di dunia kita saat ini, sistem ekonomi yang berjalan adalah sistem ekonomi kapitalistis. Nanti kita akan bahas apa itu. Nah, otomatis lembaga-lembaga yang ada di dalam basis perekonomian kapitalis itu juga menggunakan sistem-sistem yang kapitalis. Ya, karena kita berada di dunia kapitalis, maka semua aturannya juga aturan-aturan kapitalis. Kalau kita mau contohin gitu aja ya, aturan kapitalis itu seperti apa? Ya kita lihat aja dari sudut pandang ekonomi kita. Ya, carut-marut ataupun mungkin ketentuan-ketentuan yang ada dari program-program pemerintah dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi pasca Covid ini ya, itu semua masih berbasis kapitalis. Karena memang kita adalah negara yang dibangun dalam bingkai kapitalisme. Ya, bukan Islami. Kalau kita bicara Islami, misalkan kita berada di Arab Saudi, ya, misalkan seperti itu. Maka sistem ekonominya adalah sistem ekonomi Islam. Nggak usah jauh-jauh, Malaysia. Nah, sama. Dia juga menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang tentunya aturan-aturan yang digunakan itu beda. Nah, jadi nilai Islam yang masuk di dalam ketentuannya itu sangat kelihatan. Kalau di dalam kapitalis ya hampir nggak kelihatan. Islam itu hanya sekedar sebuah agama. Islam itu hanya bicara terkait dengan ibadah. Nah, sehingga tidak dibawa-bawa ke ranah yang lain. Nah, begitu cara berpikir kapitalis karena memang kita menutup diri untuk tereduksi nilai kapitalisme gara-gara Islam. Nah, oleh karena itulah maka semua pihak yang sekarang membangun ekonomi syariah, membangun akuntansi syariah, itu lebih baik memulai dari baru. Ya, tidak kok kemudian mengkonversi dari ekonomi kapitalis dijadikan syariah, tidak. Lebih baik memulai dari baru. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kapitalis adalah sebuah filosofi yang memang sudah melekat dan tidak akan bisa diubah. Nah, daripada capek-capek mengubah filosofi yang sudah melekat, kan lebih baik kemudian membangun metode baru. Perkara kemudian nanti siapa yang ada di dalamnya, siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya, ya itu sudah kata hati. Ya, sebagaimana saya cerita saat ini, saya mengajar saat ini, ya tujuannya supaya mahasiswa itu punya pemahaman bahwa sebenarnya syariah itu yang seperti apa, terutama di akuntansi. Ya, karena itu nanti akan berimbas pada sistem perekonomian atau bisnisnya, berimbas pula pada sistem manajemennya, dan pasti nanti juga mengarah ke sistem akuntansinya. Itu pasti otomatis ya, karena what view tadi. Nah, namun bisa kita rasakan saat ini ya, karena memang negara kita bukan negara Islam, negara kita negara republik, maka dunia ekonomi yang berada di sini adalah dunia ekonomi berbasis kapitalis tadi. Cirinya apa dalam world view kapitalis? Ya seperti ini.
Nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah nilai-nilai sekuler. Apa itu sekuler? Sekuler menganggap bahwa semua yang terjadi di dunia itu adalah atas karsa yang dimiliki oleh manusia. Ya hanya manusia, karena isi dari dunia itu ya yang bisa berpikir hanya manusia. Tidak ada peran Tuhan di situ. Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa kita rasakan. Tuhan sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Sehingga apa? Sehingga di sini kita tidak bisa mengatakan keberadaan Tuhan. Karena menurut metode yang ada di sekulerisme, sesuatu itu bisa kita rasakan kehadirannya apabila ada. Ya, apabila ada. Ada itu artinya secara rasional bisa kita terjemahkan, ya, kita bisa jelaskan. Secara material itu keberadaannya jelas ada, dan secara wujud itu nampak. Nah, seperti itu. Tapi kan kita selalu yakin terhadap Tuhan, bukan melihat, bukan mengetahui. Nah, oleh karena itu, di dunia sekuler itu tidak bisa diakui. Ya, karena sekuler mengatakan ada itu seperti tadi definisinya. Sehingga dianggap tidak ada. Segala sesuatunya harus rasional. Kalau tidak rasional, salah. Sehingga di dalam dunia sekuler, yang muncul hanya dua aspek, yaitu salah dan benar. Kalau tidak salah, ya benar. Kalau tidak benar, ya salah. Nah, kenapa? Karena aspek rasionalisme yang dipakai. Kemudian nilai yang ada di dalamnya baru akan kita anggap bermanfaat jika secara materialismenya itu nampak. Ya, nampak materialismenya. Misal kita melihat uang, aja ya. Coba kalian nanti mengukur keberadaan cara berpikirnya sendiri dulu ya. Kalau kita melihat uang yang sedikit dan uang yang banyak, itu dilihat dari situasi yang berbeda. Berarti aspek sekuler yang ada di diri kita itu kuat. Ya, uang yang sedikit, alah nggak apa-apa, cuman sedikit aja. Tapi kalau uangnya itu banyak, kemudian kok nggak kita bisa peroleh, waduh, wah itu masalah itu buat kita. Nah itu berarti kita memandang sesuatunya itu dalam posisi material. Nah, dan itu tidak salah karena memang kita berada pada dunia kapitalis, dunia sekuler. Nah, itu wujud ya, itu adalah sebuah contoh ya ketika memang aspek nilai sekuler itu memang ada di sekitar kita. Individualisme, nilai pasar, nilai kapital. Nah, itu semua adalah suatu kondisi yang memang ada dalam dunia sekuler. Ya, kalau kita masih ada di situ ya memang itu kita rasakan. Nah, kalau itu nggak dirasakan, ya aneh namanya kita ada di dunia itu kok nggak dirasakan. Nah, inilah kondisinya. Jadi jangan kok kemudian menganggap bahwa ketika kita Islam itu aspek sekulerismenya tidak ada. Oh tidak. Karena ketika kita melihat Islam itu dari dua aspek, yaitu ibadah dan muamalah tadi. Kalau kita lihat ibadahnya wah koyo ustadz dewi gitu ya. Nah, kalau malaikat atau dewi. Nah, ibadah. Tetapi kita nggak bisa hanya melihat dari satu sisi. Kita lihat sisi yang kedua. Muamalahnya gimana? Lepo doae, dia munggah kaji, mulai yang balik meneh, neng riba. Nah, karena memang dunianya itu masih dunia sekuler, belum bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena yang dicari masih material. Nah, kalau sudah tidak mencari yang material, nah itu berarti memang sudah siap untuk meninggalkan kondisi yang dominan saat ini dan benar-benar hijrah. Kalau kita mendengar istilah hijrah, hijrah itu bukan sesuatu yang hanya sekedar pada konotasi kegiatan, tetapi juga sudah menjadi pandangan hidup, view. Nah, karena apa? Karena sekali kita punya worldview, berarti kita punya keyakinan yang kuat bahwa segalanya itu datang dari Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika kita mengatakan itu tidak hanya ketika ada orang mati, orang meninggal. Tidak. Tapi karena semua yang ada di dunia ini ya adalah milik Allah. Manusia itu kan hanya mampir ngombe, gitu ya, dititipkan aja di situ sementara, dan nanti suatu saat kembali. Ya. Nah, karena kita tahu bahwa nanti bahwa kita akan kembali, dan kembalinya kemana? Kita juga tahu kita kembalinya kepada Allah, ke Tuhan. Ya, tentunya kita harus menghargai bagaimana sih aturan, ajaran, dan ketentuan yang harus kita lakukan sebagai orang Islam. Karena disinilah konsepsi Islam. Nah, sehingga yang wajib kita renungkan, ya, silahkan renungkan aja lah. Saya tidak ada hak untuk memaksa cara berpikir kalian. Saya hanya ingin kalian merenungkan apa yang saya sampaikan malam ini. Bahwa ketika kita ada di dunia ini, ya, kita punya banyak opsi untuk memilih. Maka kita pilih sesuatu yang sifatnya fana, ya, di dunia ini toh, atau kita mampu membalansi kehidupan yang fana ini dengan kehidupan yang kekal nanti. Dan saya tidak perlu lagi bercerita bagaimana kita bisa menganggap bahwa kehidupan yang kekal itu harus dimulai dengan menghargai Allah sebagai Tuhan. Ya, tidak akan cerita itu. Saya yakin sedikit banyak udah ngerti lah kalian ya. Nah, nanti kita hanya bicara di aspek-aspek konteks teori yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita coba lihat kondisi yang terjadi di sistem ekonomi kapitalisme. Ini saya bahas dulu kondisi-kondisi yang ada di kapitalisme yang memang melingkupi kita. Kita belajar akuntansi ini, mayoritas akuntansi yang kita belajar adalah akuntansi keuangan konvensional. Akuntansi keuangan konvensional itu adalah akuntansi yang diterbitkan oleh budaya kapitalisme. Ya. Memang kita katanya Islam, nah itu tadi kembali ya. Islamnya Islam untuk apa? Gitu. Kalau Islamnya itu adalah Islam yang sekedar hanya bicara ibadah, ya sudah, nikmatin aja. Toh setidaknya diusahakan untuk balance antara ibadah dan muamalahnya. Muamalahnya masih kapitalis, ibadahnya sudah Islam, ya setidaknya balance. Kenapa? Karena memang nggak mungkin kita itu kemudian menjadi orang yang berbeda. Ya, walaupun sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda itu sudah mulai bermunculan. Yaitu orang-orang yang memang membangun dunia ekonomi sendiri di luar ekonomi kapitalisme. Tapi bagaimanapun juga karena yang mayoritas makronya itu masih kapitalisme, ya kita berada pada posisi yang termarginalkan, yang sangat sedikit sekali. Ya. Sehingga secara sadar ataupun tidak, proses ekonomi yang kita jalani setiap hari itu juga masih di sistem ekonomi kapitalisme. Coba kita lihat. Sistem ekonomi kapitalisme itu sesuatu yang sifatnya siklus, cyclical. Dari manapun kita memulai, pasti suatu ketika kita melakukan itu lagi. Bisa dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain. Coba kita mulai dari manapun. Misalkan ya kerja, ya kesempatan kerja. Karena kalian pasti yang diinginkan adalah kehidupan yang lebih baik dengan pekerjaan yang lebih menguntungkan, misalkan begitu. Nah, ketika kesempatan kerja itu terjadi, maka yang akan diperoleh apa? Adanya pendapatan. Baik itu gaji maupun upah. Ya, kalau gaji bagi karyawan, kalau upah bagi buruh. Nah, otomatis perekonomian mulai berjalan karena apa? Orang lain memperoleh uang dari apa yang dia lakukan dalam bekerjanya. Nah, uang itu kan tentunya kalau dalam konsep ekonomi tidak akan dihabiskan semuanya dalam satu bulan kan? Ya, dari kecil kita sudah diajari untuk menyisihkan sebagian dari apa yang kita terima dalam bentuk saving, ya, kita simpan. Nah, nyimpannya itu di mana? Nah, apalagi sekarang sudah dunia modern, ya kan? Di dunia modern, penyimpanan uang itu mayoritas masuk di bank. Atau kalaupun tidak bank, ya uang-uang digital lah, dompet-dompet digital udah banyak banget. Gitu. Kita bisa taruh di situ. Nah, tapi tentu saja, siapapun pengelola dari uang itu tetap sebuah lembaga yang nanti akan memberikan keuntungan kepada kita dengan cara
menghasilkan keuntungan dari orang lain. Maka muncullah istilah hutang. Bank menyalurkan uang itu untuk pihak lain yang lebih membutuhkan lagi. Kemudian dari penyaluran itu muncullah bunga. Ya, kalau di konvensional ya, muncullah bunga. Nah, bunga itu nanti tentunya akan menambah kapitalistis dari modal. Kapitalisme dari modal. Tambah terus. Nah, sehingga terakumulasi, sehingga bank selalu bisa survive untuk mendanai pihak-pihak lain yang kemudian membentuk sebuah struktur investasi baru dalam rangka mengembangkan usahanya. Usaha berkembang, otomatis kesempatan kerja tambah. Orang-orang yang ada di sekitar yang belum memperoleh kesempatan kerja bisa masuk, atau kalian yang sudah ada di dalamnya ya dipromosikan, naiklah jabatannya. Pendapatannya naik lagi dan terus berputar begitu. Terus berputar-putar terus begitu. Yang membedakan hanya kecepatannya aja. Dan di mana endingnya? Ya ini, nggak ada. Nggak ada endingnya. Endingnya ya tergantung kita sendiri. Kapan kita mengakhiri semua perputaran ini. Dan kayaknya selama kita masih hidup dan berada di dunia kapitalisme, itu nggak akan pernah berakhir. Terus berjalan. Ya berputar-putar, kalaupun nanti mungkin ada yang sedikit berkembang, kemudian kembali lagi mengerucut. Nah, seperti itu terus. Ya, karena memang disitulah dimensi yang dibangun, yang menjadi sebuah tujuan bisnis kapitalisme. Apa itu? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena kita hanya melihat dunia itu dalam satu sisi. Survivalitas kita di dunia ini tergantung dari seberapa banyak aset yang kita miliki. Ya, karena semua modal yang kita miliki adalah aset. Kalau perlu ditambah dengan hutang. Nah, itu kan di prinsip akuntansi. Nah, itu akuntansi konvensional memang. Sehingga sebuah perusahaan atau sebuah lembaga yang memiliki modal besar otomatis memiliki nilai aset yang tinggi. Ditambah dengan utangnya yang tinggi pula, maka nilai asetnya semakin besar. Ketika nilai aset itu semakin besar, artinya apa? Artinya nilai perusahaan itu juga semakin bagus. Dianggap perusahaan itu semakin kuat, semakin sehat. Ya, sehingga ketika dia menjual saham di bursa efek misalkan, maka sahamnya menjadi saham yang menjadi incaran banyak orang. Karena dianggap perusahaan itu sangat bonafit, sangat profitable, ya, karena asetnya yang banyak. Nah, karena iming-iming itulah maka orientasi di dalam kapitalisme adalah mengumpulkan aset atau harta. Ya, itu tujuan utama. Sudahlah, kita grahito bahasa Jawanya, menyadari diri kita sendiri aja. Kita berpikir gitu enggak? Karena kita masih diakui eksistensi kita di orang lain, di mata orang lain, di keluarga orang lain. Ya, dari eksistensi aset kita. Sehingga peribahasa Jawa kan sering mengatakan ajining rogo amarga sapa ya atusan ewu sing akeh kan gitu ya. Nah, ini itu tidak salah gitu ya dalam kacamata duniawi. Ya, karena memang dunia yang ada di kita, lingkup sistematika yang ada di kita itu sistematika kapitalis. Saya tidak lagi sedang mencari suatu hal yang salah atau benar di sini, tidak. Saya hanya mengajak kalian berpikir untuk menyadari saja. Sadari posisi kalian, status kalian itu di dunia ini berada di bingkai ekonomi yang mana. Oh iya, ekonomi kapitalis. Oke, cara berpikir saya kapitalisme. Oke, itu nggak salah. Tapi tolong dibalankan. Selama kalian itu masih mempunyai keyakinan terhadap Islam, apalagi Muhammadiyah, mungkin ya, tolong itu dibalankan bahwa itu tidak selamanya bisa kita nikmati. Suatu ketika kita harus berpindah atau kembali. Nah, sekarang gimana caranya apa yang kita lakukan saat ini bisa membawa kita untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, ini
hanya membelenkan ke sana aja. Sehingga nanti ketika kita memandang sistem perekonomian yang kapitalisme itu menjadi salah satu bagian. Ya, salah satu bagian, bukan segala-galanya. So, kalau itu nanti menjadi segala-galanya, waduh, seolah-olah kalian sudah nggak ada pilihan yang lain, gitu ya. Satu-satunya jalan yang kalian hadapi di dunia ini ya hanya kapitalis, padahal salah, gitu ya. Salah. Hal yang itu benar-benar salah. Karena memang kita tidak sedang hanya berada di fungsi itu. Ya. Masih ada aspek-aspek lain yang nanti bisa kita masuki, terutama minimal sebagai pembeleng, walaupun kita belum bisa memilih salah satu. Nah, sehingga supaya itu nanti bisa balance, maka kita sadarilah keberadaannya masing-masing. Apa yang saya sampaikan di kesempatan ini terkait dengan kapitalisme itu sebenarnya kita coba menyadari bahwa keberadaan kita di kapitalisme itu seperti itu. Nah, termasuk juga ini di fungsi manajemen. Ya, banyak teori yang kalian temui di belajar akuntansi ini yang menjelaskan bahwa fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, evaluating, dan controlling. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan. Ya iya, memang itu fungsi manajemen. Ya, perencanaan itu untuk apa tujuannya? Tentunya untuk membangun sebuah planning, ya, perencanaan yang akan digunakan untuk aktivitas yang akan kita tempuh dalam periode yang akan datang. Kemudian kita naruh siapa-siapa yang nanti akan terlibat di situ dalam bentuk organizing dan staffing, melakukan koordinasi, pengarahan, memberi motivasi, dan tentunya nanti dalam perjalanan tetap kita awasi. Tujuannya apa? Profit oriented. Oke, sekarang nggak usah jauh-jauh karena kalian itu mahasiswa kelas khusus, kelas malam, yang notabene kalau pagi, siang, sore bekerja gitu ya. Artinya punya lingkup pekerjaan yang nyata gitu ya. Tentunya sedikit banyak coba kita gunakan untuk bahan mengamati. Apakah tempat kita itu adalah tempat usaha yang memang masih berada di bingkai kapitalisme? Dengan beberapa ciri yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau memang iya, ya sudah, memang kita berada di situ. Sadarin aja kita berada di situ. Gitu. Saat ini cukup sampai menyadari keberadaannya saja. Ya syukur kalau sudah mulai belajar membelenkan atau suatu saat nanti menentukan pilihan dengan segala konsekuensi. Nah, kalau memang kita masih berorientasi di kebutuhan dunia, maka arahnya jelas, yaitu bagaimana kita mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya, aset yang sebanyak-banyaknya, karena kita ingin eksistensi kita itu diakuin orang, dihargain orang, di mana memang di dunia kapitalis penghargaan atas eksistensi itu dari aset. Ya, memang gitu. Nah, demikian juga ketika nanti kita berada pada bidang akuntansinya. Ya, kalian sudah memilih untuk masuk di prodi akuntansi, terutama yang transfer ya. Tentunya reasonnya banyak, ya, alasannya banyak. Tapi kemudian saya coba tambahin lagi bahwa di dalam bidang akuntansi ini nanti, maka kita akan mencoba bergerak dalam dimensi jasa, pelayanan, informasi, keuangan. Ya. Jasa, pelayanan, informasi, keuangan. Artinya apa? Artinya harus bisa membantu manajemen memberikan informasi dalam mengambil keputusan. Keputusan yang bagaimana? Keputusan yang profitable. Bukan keputusan kaleng-kaleng yang kemudian nggak jelas. Yang profitable, ujungnya sama, yaitu profit. Menguntungkan enggak? Kalau nggak nguntungin, ngapain dilakukan? Nah, sekarang indikator dari keuntungan itu apa? Nah, kalau di kapitalisme ya indikator keuntungannya ya materi, uang. Ya. Semakin banyak yang kita peroleh, ya semakin menguntungkan. Dan itu nggak salah, karena memang konteksnya seperti itu. Ya, oleh karena itulah, maka segala sesuatu yang orientasinya kepada profit,
di mana profit itu tujuannya adalah untuk menambah akumulasi modal, kalau kurang nanti tertambah lagi dengan hutang, maka itu adalah salah satu ciri bahwa sistem akuntansinya adalah kapitalis. Ya, karena dengan bisa berada pada dunia kapitalis, berarti kita bisa melanggengkan yang namanya perjalanan ekonomi di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena ya tadi, muter-muter seperti tadi. Di mana perputaran itu nanti akan semakin melebar. Pegawai baru, nambah lagi kondisi baru, kemudian pindah ke tempat lain, berputar-putar lagi seperti itu, pindah lagi. Nah, terus begitu. Sehingga dunia suatu saat akan diduduki semuanya oleh dimensi kapitalisme ini. Nah, kalau begitu, di mana posisi syariah? Nah, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Kita belum masuk ke sana. Karena nanti untuk masuk ke sana itu ada jembatan. Ya. Kita harus tahu jembatannya apa. Nah, begitu. Sekarang kita coba kupas saja dunia yang ada di sekitar kita. Ketika kalian belajar akuntansi, ya sudah yang diajari ya debit kredit, diajari untuk melaporkan laporan keuangan, membuat jurnal, membuat laporan keuangan. Nah, itu semua. Ya, sehingga kita bisa katakan bahwa akuntansi adalah tangan kanan dari kapitalisme. Jadi tool ya, alat yang dipakai untuk menjelaskan informasi keuangan di bidang kapitalisme. Itu laporan keuangan. Sehingga orientasinya kan di profit, 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 profit. Nah, begitu. Karena dengan profit itu nanti akan terjadi akumulasi modal. Akumulasi modal itu akan menyehatkan keuangan perusahaan, nilai perusahaan naik, harga sahamnya naik. Ketika harga saham naik, perusahaan itu berkembang dengan perputaran-perputaran yang ada di aspek kapitalisme tadi, ya maka sistem ekonomi akan tumbuh. Ya, sudah. Apa yang terjadi di sistem ekonomi tumbuh? Ya, sehat walafiat semuanya. Ya, berpikirnya begitu. Nah, di sini loh. Terlepas dari beberapa keputusan kebijakan yang ada pihak-pihak yang termarginalkan. Kalau kalian mencermati ya di kondisi kita saat ini ya seperti itu. Ada kepuasan, ada ketidakpuasan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, dan semuanya bisa ya, berkomentar sesuai dengan opininya sendiri-sendiri. Nah, dan itu diwajarkan dalam sebuah dunia kapitalis karena memang orientasinya ke sana. Nah, sehingga dalam jangka yang panjang akan muncul beberapa dampak. Ya, kalau di dalam dampak secara lingkungan ya sangat jelas gitu ya. Kerusakan alam. Nah, kerusakan alam itu tidak sekedar hanya alam dalam konteks lingkungan, tapi juga manusia. Ya, secara moralitas. Kenapa? Karena secara tidak sadar akan terjadi eksploitasi pada manusia itu. Dengan iming-iming uang lembur. Nah, misal begitu. Itu merupakan sebuah bentuk eksploitasi waktu sebenarnya. Waktu kalian dibeli dengan uang lembur. Ya, mau dong Pak, butuh uang kok. Nah, ya itu tadi, karena kita sudah diposisikan butuh terhadap uang. Memang ada Pak orang yang nggak butuh uang. Ya, tergantung. Ya, tergantung dari mana cara berpikirnya gitu aja ya. Jadi karena kita itu menuntut sesuatu dalam bidang kapitalisme ya jangan dikonfrontasikan dengan sesuatu yang sifatnya non kapitalisme. Nggak nyambung, nanti terjadi debat yang nggak berakhir kayak debat antar agama begitu. Kabeh merasa benar dewi. Nah, nggak bisa. Tetapi yang jelas kita cuma menyadari posisi saja, kembali ke situ. Bahwa di dalam dunia kapitalis, karena memang kita diiming-imingi dengan sebuah capaian yang sifatnya material, dan material itu dirasakan sangat berharga di dunia ini, maka ketika terjadi eksploitasi itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang sama-sama bisa diterima. Ya, karena atas nama kebutuhan tadi. Sehingga masing-masing bisa memanfaatkan situasinya sendiri-sendiri karena sudah tidak ada lagi suatu penghargaan terhadap humanisme, kemanusiaan. Tidak ada. Yang ada hanya kamu butuh,
Apa enggak? Kalau memang butuh, ya ikuti apa yang saya mau. Kalau enggak butuh, silakan pergi dari sini. Ya karena kita masih butuh, ya kita mengikuti terus. Nah, karena kita mengikuti apa maunya, dan maunya itu jadi setting, jadi planning, jadi rencanakan untuk menghasilkan profit, maka yang kaya semakin kaya. Yang nggak mampu gimana? Ya nggak mampu kalau memang tidak mau berpikir seperti yang kaya tadi, ya dia tetap miskin. Ya, karena miskin itu otomatis. Kaya itu perjuangan. Ya kalau kita nggak mau berjuang, ya kita miskin forever. Nah, tapi apakah miskin itu adalah sesuatu yang salah? Ya, kalau di dunia kapitalis itu salah. Salah yang miskin. Sehingga kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kaya, apakah kamu bisa ngapa-ngapain? Tapi semakin kita bisa ngapa-ngapain, maka kita semakin melanggengkan kapitalisme. Dan biasanya aspek ibadah, muamalah yang sesuai dengan agama kita, itu mulai terdegradasi. Ulang ngapain sih? Nah, ya. Ngapain sih harus begitu? Karena nggak ada manfaat nyata. Yang jelas ada manfaat nyata adalah konteks yang kita temukan di bidang kapitalismenya. Enggak sholat juga enggak apa-apa loh. Ya kan? Enggak beragama juga enggak apa-apa. Tapi enggak punya uang. Ayo, kerosok banget tuh. Nah, saya pilih sholat atau pilih duit. Nah, kan gitu. Kalau di dalam bidang kapitalisme yang dipikirkan. Ngapain ada sholat? Saya itu kalau sholat mengurangi waktunya. Oh, harusnya tak pakai untuk nyari uang tuh dapat loh. Tidak lagi sholat. Enggak jelas dapat apa. Nah, saya enggak sholat juga enggak apa-apa. Nah, inilah sebuah cara berpikir yang memang sudah diracuni atau sudah dikondisikan dari cara berpikir sekuler tadi. Iya, dalam waktu dekat, waktu pendek itu terasa sangat menyenangkan. Ibarat kita berada pada situasi yang sangat panas, kemudian ada es yang sangat sejuk gitu ya, kita minum, rasanya nyes gitu. Tapi apakah tubuh kita ini kuat? Ya, dari kondisi panas kemudian menerima kondisi dingin. Kalau nggak kuat maka daya tahannya akan lemah dan virus yang masih di mana-mana itu bisa hinggap di kita suatu saat. Sama, karena virus-virus kapitalisme itu sebenarnya juga gentayangan di luar sana. Yang mana nanti ujung-ujungnya akan terjadi krisis keuangan. Nah, coba kalau kita amati kondisi yang ada di sekitar kita pada saat terjadi pandemi. Segalanya dibatasi. Ya, yang biasanya menghasilkan jadi teriak-teriak karena nggak mampu untuk menghasilkan. Sehingga perputaran ekonomi semakin melambat, bahkan hampir stuck ketika berulang kali terjadi PPKM. Ya, stuck beneran, berhenti gitu ya. Akhirnya penghasilan kita hilang. Penghasilan hilang, maka daya beli juga turun, ya kan? Kita hanya manfaatkan saving yang pasti ada jangka waktunya. Saving habis, orang nggak akan tahan. Maka dia akan melawan apapun yang disampaikan karena terdesak oleh kebutuhan. Kenapa kok dia merasa sebegitu butuhnya? Karena lifestyle, gaya hidup. Kadang kita sudah berada pada satu jenis gaya hidup tertentu dan mengubah gaya hidup itu bukan sesuatu yang mudah, susah gitu ya. Makanya ya kita harus bertahan di gaya hidup itu apapun yang terjadi. Nah, sehingga gaya hidup itulah yang kemudian menyebabkan kita manakala segala sesuatunya itu tidak lancar sistem perekonomian kapitalisnya, itu terjadi krisis keuangan. Krisis keuangan yang berkepanjangan akan menyebabkan krisis kepercayaan. Sehingga orang mulai gampang tersulut emosi atas sikap dan tingkah laku orang lain. Nah, itu dimulai dari sebuah krisis keuangan. Nah, ini ya. Sehingga hal-hal seperti ini coba kita pahamin dulu aja. Ya, ini hanya cerita-cerita nih ya di contoh-contoh zaman dulu gitu ya. Nanti kalian bisa kembangkan di contoh-contoh yang terbaru, masih banyak sekali. Nah, sehingga kalau kita teorikan sekarang ya,
sistem sekuler itu seperti piramida. Semua dimulai dari worldview-nya. Ya, pandangan hidupnya apa? Tohut. Ya, di mana tohut, tahu tohut ya? Tohut itu adalah sebuah cara berpikir yang tidak mengenal keberadaan Tuhan. Ya, alhamdulillah kita itu masih di Muhammadiyah gitu ya. Islamnya itu nyata. Sehingga kita selalu diingatkan bahwa kita itu bukan hidup hanya di dunia. Terkenal masih ada Allah. Walaupun hanya di sisi ibadah kita mengenal Allah. Tapi karena kita sudah belajar akuntansi syariah ini, ya dia kan secara muamalah pun juga sudah mulai mengenal keberadaan Allah. Sehingga cara bermuamalah yang masih mengingat keberadaan Allah itu wajib kita buat, kita bangun. Supaya bisa membelenkan dengan kondisi sekuler yang sekarang ada. Karena kalau sekuler murni, benar-benar tohut, ya, tidak mengenal Allah. Nah, orang kalau sudah tidak mengenal Allah, apa yang terjadi? Ya, hidupnya itu seolah-olah ya hidup di dunia ini aja. Tidak ada kehidupan yang lain. Segalanya ya habis di dunia ini. Nah, sehingga yang dicari ya apa yang ada di dunia saja. Karena worldview-nya tohut. Nah, dengan demikian mereka akan membangun sebuah world system yang kapitalisme tadi. Karena kapitalisme itu hanya langgeng ketika berada di dunia ini. Sehingga mampu semakin melebarkan kondisi untuk menghasilkan sebuah sistem ekonomi kapitalis yang bisa mendunia sampai saat ini. Ya, coba kalau kita lebih jauh mempelajari sistem ekonomi kapitalis itu berangkat dari mana? Ya, dari daratan-daratan Eropa, di mana mayoritas orang-orang Eropa kan bukan orang Islam. Eropa, Amerika, kiblatnya di sana. Ketika revolusi industri di Inggris kemudian bergerak ke Amerika. Nah, mayoritas bukan orang Islam. Sehingga dia tidak berpikir keberadaan Tuhan seperti orang Islam. Dia yang berpikir bahwa kehidupan hanya di dunia. Sehingga yang direncanakan dalam kehidupan sehari-harinya hanya kebutuhan dunia. Nah, ini yang terjadi pada sistem sekuler. Nah, sekarang kita coba kenalkan dulu perbedaannya dengan sistem yang Islam. Nah, jadi ini sengaja saya sandingkan ya. Kita tadi membangun dimensi sistem sekuler dengan piramida, saya juga menyandingkan membangun sistem Islam juga dengan piramida. Tapi hanya beda di worldview. Kalau di dalam sistem sekuler tadi worldview-nya adalah tauhid, bahwa kita tidak mengenal keberadaan Allah, maka kita ganti sekarang. Di dalam Islam, itu muara paling tinggi adalah Allah. Ya. Allah itu apa? Nah ini, saya menerjemahkan itu dalam sebuah tafsir secara real ya, bukan tafsir dalam pandangan kitab tafsir. Jadi jangan sampai salah memahami apa yang saya maksud. Ya. Ketika saya menyebut Allah itu apa, berarti kita mencoba mendefinisikan keberadaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kehidupan kita itu dipengaruhi oleh cara berpikir kita, maka keberadaan Allah itu harus masuk di dalam cara berpikir kita. Bagaimana memasukkan Allah dalam cara berpikir kita? Cara memasukkannya adalah dengan metode tauhid. Apa itu tauhid? Ya. Mungkin kalian orang Islam yang sudah sering itu mendengar, cuman kadang ketika mendefinisikan agak sulit. Ya, tidak apa-apa. Tauhid itu adalah sebuah mekanisme dalam meyakini. Ya, mekanisme dalam meyakini. Sementara ini, seberapa kuat keyakinan kalian kalau Allah itu ada? Maka coba kalian lihat dari seberapa banyak aturan-aturan yang kalian jalankan. Ya, mulai dari ibadah maupun muamalah. Semakin kuat, maka nilai tauhid di hati kalian itu sebenarnya semakin besar. Ya. Nah, ketika nilai tauhid itu besar, sebenarnya itu hanya tinggal menunggu waktu, menunggu trigger, menunggu kesempatan, menunggu orang lain yang mungkin nanti mengajak
untuk hijrah. Ya. Hijrah ke jalan Allah. Nah, itu kita gunakan sebagai sebuah worldview, menggantikan worldview tauhid tadi. Kalau semula tadi kita melihat segala sesuatunya itu hanya ada di dunia, maka sekarang kita bicara fi dunia wal akhirah. Ada dua yang memang harus balance. Dunia oke, karena memang saat ini kita berada di sini. Akhirat juga pasti karena itu menjadi orientasi. Nah, inilah tauhid. Nah, ketika aspek tauhid itu setidaknya sudah mulai kita ingat, maka gimana caranya supaya nilai tauhid itu tercermin dalam kehidupan kita? Maka kita membangun sebuah world system, sistem ekonomi yang berlandaskan nilai tauhid, sehingga dikenal dengan sistem ekonomi Islam. Menggantikan sistem ekonomi sekuler tadi. Nah, sistem ekonomi Islam tentunya nanti akan menghasilkan beberapa ketentuan-ketentuan baru yang mendukung sistem perekonomiannya itu untuk juga mendasari dengan nilai Islam. Salah satunya adalah apa? Akuntansi. Sehingga akuntansi kita nanti menjadi sistem akuntansi Islam. Karena akuntansi yang digunakan dalam sebuah bisnis, dan bisnisnya menggunakan nilai-nilai Islam tadi, tauhid tadi, ya, maka semuanya pasti berdasarkan pada aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Masih panjang sekali sebenarnya derivasi dari penjelasan saya. Tetapi ya nanti kita cicil pembahasannya dalam setiap pertemuan ya. Saya di sini masih mengajak kalian untuk melihat dari sisi ini apa pengantarnya dulu ya. Belum masuk ke dalam sesuatu yang lebih dalam ya. Kita hanya melihat dalam worldview dalam pandangan-pandangan hidup itu aja. Nah, orientasi sekarang. Orientasi yang nanti akan kita bangun. Kalau kita menggunakan sistem ekonomi Islam, sistem akuntansi Islam itu apa? Ya kembali lagi kepada tujuan utama. Karena tujuan utamanya tadi bahwa kita itu ingat bahwa asal muasal kita itu dari Allah dan kepada Allah kita kembali. Maka nanti kita akan membantu tercipta sebuah masyarakat yang sangat patuh dan tunduk terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang kita sebut dengan nama iman dan takwa. Ya, beriman dan bertakwa. Beriman berarti yakin, bertakwa berarti mengikuti ketentuannya. Ada yakin, dari yakin berarti mengikuti ketentuannya. Nah, kayak tadi, kita yakin bahwa kalau nggak ada duit kita akan mati. Maka kita mencari uang sebanyak-banyaknya. Tetapi di sisi yang lain is okay bahwa hidup dan mati kita bukan ditentukan oleh duit, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga kembali untuk mengingat Allah dengan mengikuti ketentuan yang diajarkan di dalam Islam. Nah, ketika kita sudah mengikuti ketentuan dalam Islam, artinya kita sudah berjalan menggunakan prinsip syar'i. Syar'i adalah kata dasar dari syariah, karena syariah itu sendiri kalau kita terjemahkan adalah peraturan. Peraturan yang ada di Islam. Nah, tetapi peraturan yang mengatur apa? Kalau syariah adalah peraturan yang mengatur terkait dengan muamalah. Nah, beda dengan ibadah, jadi beda lagi, jadi dimensinya tidak sama. Tadi di dimensi muamalah. Sehingga kalau bisnis itu kita jalani dengan ketentuan syariah, dikelola secara syariah, berarti apa yang kita lakukan itu sudah diridhoi oleh Allah. Karena aturan syariah datangnya dari Allah. Ketika kita mengikuti aturan Allah, maka ya pasti diridhoi oleh Allah. Sekarang kalian bayangin, ketika Allah itu sudah ridho, apa yang terjadi? Pertama, jelas kita mampu untuk merefleksikan keberadaan kita sebagai khalifah di dunia. Ya, di Al-Quran itu sudah beberapa kali disebutkan itu bahwa manusia adalah khalifatullah fil yang bisa memberikan rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin yang bagaimana? Ya, rahmatan lil alamin baru akan tercapai jika manusia itu mematuhi ketentuan Allah.
Ya udah, titik. Nggak ada yang lain. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa didebatkan. Nah, sehingga ketika itu sudah terjadi, ya tujuan akhirnya nanti akan terpenuhi, yaitu membantu manusia sebagai khalifah Allah di bumi tadi. Kemudian semua amal-amalnya nanti akan digunakan untuk tujuan akhir, bahwa masih ada sebuah kehidupan di akhirat, tidak hanya kehidupan ada di dunia. Maka tujuan akhir kita itu bukan dunia, tetapi Jannatun Naim. Nah, itu akan menjadi sebuah motivasi yang kuat di dalam diri kita. Ya memang kalau kita lihat dari sisi rasa, itu nggak akan membantu. Gitu ya. Karena memang kita tidak bisa merasakan Jannatun Naim itu saat ini. Tetapi kalau kita mau lebih jauh merasakan, sebenarnya itu juga sudah kerasa sampai sekarang. Dalam bentuk apa? Ya, kenyamanan, ketenangan, keikhlasan, ya, kegembiraan, kebahagiaan. Itu sebenarnya sudah Jannatun Naim. Ya, kalau disuruh milih sekarang coba pilih mana? Uangnya oke, tetapi menikmatinya di VVIP rumah sakit. Ya. Duitnya oke, tapi menikmatinya di VVIP rumah sakit. Atau uangnya sedikit, tapi sesekali kita bisa healing ke ya tempat-tempat hiburan gitu ya. Ya, di tempat-tempat wisata, ya, healing ke sana lah, healing ke sini lah. Kita bisa tertawa gembira, tertawa lepas. Kita bisa membantu orang dengan perasaan ikhlas. Coba rasakan ikhlas, ya. Ikhlas itu seperti apa? Ya, ikhlas itu gini, ibarat yang saya ini ya. Kalian itu kebelet untuk buang air itu, terus kemudian kalian menemukan tempat untuk buang air, kemudian selesai menunaikan hajat buang air, wah rasanya kayak plong. Nah, ikhlas itu seperti itu. Rasanya sangat nikmat. Sehingga ketika itu dikonotasikan menjadi sebuah sebuah cara berpikir ya, maka kalau itu dialihkan menjadi sebuah ibadah gitu ya, ikhlasnya itu akan muncul manakala kita bisa meluangkan waktu untuk beribadah. Kemudian setelah beribadah kan kemudian rasanya plong gitu. Ya. Nah, dari situlah sebenarnya orang itu sudah ada di Jannatun Naim. Ya. Sehingga ketika nanti ada kezaliman, ketika nanti dalam pengelolaan harta, itu orientasinya itu tidak hanya jumlah, tapi orientasinya apa? Ya, akhirat. Sehingga nanti yang akan kita beri kesenangan atas kepemilikan harta kita itu tidak hanya diri kita sendiri, tidak hanya keluarga kita, tapi juga orang lain. Maka berdoalah kepada Allah bahwa kita menginginkan rezeki yang banyak bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi juga untuk membantu orang lain yang membutuhkan maupun tidak membutuhkan. Nah, di sini itulah yang kita sebut dengan nama pengelolaan harta secara adil dan benar. Karena memang Allah itu tidak hanya memberikan sesuatu itu untuk diri kita sendiri. Karena di dalam harta kita juga terdapat harta orang lain yang meminta ataupun tidak meminta. Nah, dari situ aja refleksinya udah jelas bahwa sebenarnya kita itu tidak sekedar hanya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di dunia. Nah, oleh karena itulah nanti aspek pembeda yang paling nyata antara sistem akuntansi kapitalis dan sistem akuntansi syariah nanti ada 3. Yang pertama dari sisi filsafatnya, yang kedua dari sisi sistem atau teknik atau sistematika ya, mekanisme, metode, dan yang terakhir ke tekniknya. Itu pasti beda. Teknik nanti diwakili oleh beberapa ketentuan yang ada di PSAK. Sistem akuntansi nanti kita akan bahas dalam sudut pandang teoritisnya. Sedangkan filsafat akuntansi kita coba dekati dengan konteks keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, inilah beberapa aspek pembeda yang nanti akan muncul. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya kembali lagi aja kepada keyakinan kita. Kita meyakini aspek yang mana? Ya minimal balance. Ya, saat ini kita memang tidak
memungkinkan untuk otomatis langsung hijrah. Karena hijrah itu tidak semudah kita itu pindah kos-kosan. Tidak semudah kita itu pindah kamar. Gitu ya. Tidak. Nah, setidaknya yang bisa kita lakukan saat ini adalah membelenkan kondisi. Ya. Kalau selama ini kita hanya mengenal kapitalisme saja dan menganggap Islam itu hanya dari konotasi ibadah, nah mulai saat ini kita mulai belajar bahwa Islam itu tidak hanya di aspek ibadah, tetapi juga di aspek muamalah. Sehingga sementara ini muamalah kita adalah muamalah kapitalisme, muamalah yang sekuler, ya tetap aja jalanin itu, karena memang kenyataannya kita masih butuh dunia. Ya munafik namanya kalau kita ngomong, wah itu dunia itu nggak penting, nah itu munafik. Ya, nggak mungkin. Selama kita masih ada di dunia, maka kita pasti butuh dunia. Nah, sehingga kita tidak lagi mengejar pada satu orientasi. Ketika kita mengejar satu orientasi, maka kita harus ingat, kita sudah membuat pembeleng atau belum di orientasi yang lainnya, yaitu akhirat. Saya yakin kalian berdua sudah tahu bagaimana cara membelenkan. Ya, minimal dengan menerapkan prinsip zakat infak sedekah, minimal itu ya. Karena dari situlah nanti kita bisa menjalani yang namanya pengelolaan harta yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, sehingga lebih jauhnya nanti akan kita coba kupas dalam berbagai metode, berbagai mekanisme, berbagai pemahaman yang akan kita bahas di setiap materi pertemuan kita. Semoga minggu depan yang hadir bisa penuh, ya, tidak hanya Mas Gilang sama Mbak Sopen. Yang lain nanti tolong ya dikabarin ya bahwa kuliah kita sudah mulai setiap hari Kamis malam Jumat, dan kuliahnya kayak Pak Arif itu jadi ustadz gitu ya. Iya, nggak apa-apa, sebut aja seperti itu. Nggak apa-apa, karena memang saya harus menjalankan peran menggunakan dimensi syariah untuk membangun nilai akuntansi. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Dari Mbak Sofen atau Mas Gilang, ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Enggak, Pak. Iya, gimana Mbak? Sudah. Oke. Belum. Oke, ya oke lah. Yang penting masih nyimak ya. Insya Allah nanti kalau rekaman sudah oke, saya sempat upload ke YouTube, nanti seperti biasa saya akan share link YouTube-nya kalau misalkan suatu saat nanti pengen memahami kembali apa yang saya sampaikan. Tapi pesan saya jangan dimaknai dengan konotasi yang salah ya. Kalau memang kalian itu ada nggak pasnya dari apa yang saya sampaikan, sebelum disampaikan ke orang lain, tolong dikonfirmasi dulu ke saya terkait dengan maksud. Ya, supaya nanti tidak salah paham. Karena saya nggak mau jadi Syekh Siti Jenar. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya sementara kita cukupkan kuliah kita sampai di sini dulu. Next week kita kembali ketemu di materi berikutnya di hari Kamis malam ya, setiap insya jam 6:30 lah ya. Ya, 6:30 sampai jam 7. Nanti kita tunggu. Wong anggota keluarga kita cuma 5 jam, masa nggak pernah kumpul bareng. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.